dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang masuk? Ada. Oke, masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk hari ini pelajaran IPS sudah siap ya? Insyaallah. Oke. Kalian harus konsentrasi dan juga fokus pada hari ini. Kenapa? Karena hari ini saya akan menampilkan 2 video ya. Jadi kalian nanti amati videonya. Kalian harus fokus dan konsentrasi. Kenapa? Dengan kalian konsentrasi dan juga fokus, kalian akan lebih memahami materi yang akan Ustazah sampaikan dan juga video yang nanti akan ditayangkan. Begitu ya? Ya. Oke, untuk materi hari ini itu tentang globalisasi. Kalian dengan mempelajari globalisasi bisa tahu bentuk-bentuk dari globalisasi. Kemudian kalian juga bisa memahami dampak globalisasi, baik dampak positif maupun dampak Negatif. Kalau kalian menemui dampak negatif dari globalisasi, kalian harus ngapain? Globalisasi. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menelaah dampak-dampak dari globalisasi dan juga bentuk-bentuknya. Kalian juga harus bisa menganalisis bagaimana upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Begitu ya? Iya. Oke, kita mulai. Yang pertama dari nih. Siapa? Idolanya siapa ini? Awak. Ciminya awak. Ini siapa mereka? BTS. Ada yang nggak kenal mereka? Ya, hafal semua. Hafal semua. Kenal ya. Enggak kenal. Berarti mereka dari mana nih? Korea. Kalian di sini di Indonesia. Ya. Berarti di sini sudah ada lintas negara. Iya apa enggak? Iya. BTS ini berarti mereka sudah global atau belum? Sudah. Karena sudah dikenal di berbagai Negara. Menurut kalian ini termasuk dalam globalisasi atau bukan? Iya. Globalisasi bidang apa? Di bidang budaya. Seni budaya. Ya. Di sini globalisasi berasal dari kata globo yang berarti adalah Bumi. Sedangkan ization itu adalah proses. Jadi cara singkat globalisasi adalah proses yang mendunia. Iya. Ya, proses itu terbentuk akibat terjalinnya komunikasi antar masyarakat di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini ada interaksi antar negara satu dengan negara lainnya. Itu bisa dikatakan sebagai globalisasi. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti ada video, kalian amati videonya, kalian bisa catat hal-hal yang penting dari video ini. Kemudian kalian bisa masukkan identifikasi ini masuknya ke bidang apa? Budaya kah, kemudian politika atau apa, ya. Kemudian setelah saya menayangkan videonya, kita nanti buat permainan ya. Iya. Jadi saya nanti memutarkan lagu, ya. Ini penggarisnya di kalian, nanti muter ketika lagunya berhenti. Nanti yang pegang penggaris berarti yang menjawab pertanyaan dari saya. Begitu? Siap? Siap. Dagangkan. Oke, dimulai. Silahkan diamati. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea. Tidak dipungkiri keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Video yang kedua, ini silahkan diamati juga. Ya, sejak beberapa waktu terakhir Indonesia kebanjiran produk impor dari mancanegara. Hingga April tahun ini Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 10 komoditas impor terbanyak yang didatangkan ke tanah air. Indikasi apa ini? Berikut laporan. Disadari atau tidak, pasar dalam negeri kini sedang menghadapi serbuan barang-barang impor, mulai dari buah-buahan, barang rumah tangga, hingga para pedagang pun.
barang dari luar negeri, ekspor dan impor. Oke, betul. Ada kegiatan ekspor impor. Maksudnya adalah globalisasi ekonomi. Lanjut, lanjut. Adanya ekspor impor dari negara-negara lain ke Indonesia, terutama kayak barang-barang mainan, buah, Rata-rata dari mana itu tadi? China, Ya, dari negara Cina, Cina. Ya. Dari negara lain ada nggak? Afrika, Ya, ada ya. Amerika. Oke, good. Dengan globalisasi. Dampak positif sama negatif dari video pertama sama yang kedua itu. Video pertama tentang Tentang Korea. awal. Yang dapat dilakukan dari perkembangan budaya luar. Oke. Bagaimana ya? Atau apa? Bagaimana? Oke. Budaya luar. Kalian nanti akan menjawab yang ada di dalam LKPD-nya, ya. Di sini ditulis, di sini sudah ada permasalahannya. Nanti kalian pecahkan, kalian bisa mencari informasi dari buku cetak kalian ataupun buku yang ada di perpustakaan kelas, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Oke, langsung saja bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya panggil kelompok 1 untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya. Silahkan bergabung dengan teman satu kelompoknya. Ini dampak positif itu lagi kira-kira belum nemu. Kalau dampak negatifnya apa aja? Ini pengaruh atau banjir produk impor. Kalau banyak produk globalnya kelompok berapa? 3. Kelompok 3, silahkan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Meniru gaya hidup dan perilaku barat. Dampak positifnya, yang pertama menambah wawasan, yang kedua bekerja keras. Meskipun mereka idol, tapi mereka tetap berpendidikan. Ketiga, nilai persaudaraan yang tinggi. Upaya untuk mengatasi dampak negatif dari adanya globalisasi tersebut. Upaya yang pertama, masyarakat harus selektif dalam memilih budaya luar. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi budaya asli dari ancaman klaim budaya oleh negara lain. Yang keempat, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Satu akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Dampak positifnya itu meningkatkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Misalnya ARMY Indonesia melakukan kegiatan sosial berupa penanaman 1000 pohon dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya Namjoon. Terus menambah pengetahuan mengenai informasi terkait budaya luar, bisa menginspirasi dan memotivasi agar kita dapat membuat karya musik yang bagus. Terus dampak negatifnya itu banyak masyarakat Indonesia yang lebih condong ke budaya luar, khususnya budaya Korea daripada budaya lokal. Misalnya gaya berpakaian, gaya bicara, dan tata krama. Masyarakat Indonesia pun lebih tertarik dengan budaya luar, misalnya musik, drama, dan karya seni yang lain, yang membuat masyarakat Indonesia lupa melestarikan budaya sendiri. Upayanya yaitu kita seharusnya lebih melestarikan budaya Indonesia yang kita punya dengan cara kayak membuat tren lokal gitu. Terus mendirikan lembaga atau tempat pelatihan untuk mempelajari kebudayaan lokal. Kita juga harus menyaring atau memilah budaya yang asing yang masuk ke Indonesia, budaya yang baik. Oke, terima kasih untuk menanggapinya. Oke, tadi sudah disebutkan dari kelompok
3 dan juga kelompok 1. Semuanya betul ya untuk dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya tadi bisa menambah wawasan dengan kita mencari informasi ya dari budaya-budaya lain, kita bisa mendapat wawasan ataupun ilmu pengetahuan ya. Hal-hal yang baik itu bisa kita tiru ya, tapi kalau yang buruk ya kita tinggalkan. Kemudian juga bisa menginspirasi dengan kita melihat idol ya. Mereka membawakan lagunya bagus, menarinya dengan energik misalnya. Atau drama-drama Korea juga bagus, ceritanya enggak monoton, itu bisa menginspirasi seniman-seniman Indonesia ya, sehingga budaya-budaya Indonesia tidak tergerus oleh budaya luar. Upayanya tadi sudah betul dengan kita memilih atau selektif dengan budaya-budaya yang masuk. Oke, tadi sudah betul dari yang sudah disampaikan kelompok 1 dan 4. Terima kasih. 3. Terima kasih. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi ya, berarti sebelah sini ya. Pertama, mengenai pengertian dari globalisasi terlebih dahulu. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan Anggi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti bumi dan station yang berarti proses. Globalisasi diartikan sebagai proses mendunia. Oke, proses yang mendunia. Bentuk-bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan yang saya simpulkan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk pengaruh globalisasi di bidang ekonomi adalah munculnya perdagangan bebas yang merupakan sistem perdagangan tanpa terbatas kawasan atau wilayah yang ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, dalam bidang budaya, yaitu mendorong pencampuran budaya lokal dan budaya asing melalui akulturasi, asimilasi, dan difusi, dan mendorong terjadinya pertukaran budaya baik lokal, nasional, maupun internasional. Akibat globalisasi budaya ini, musik gamelan yang merupakan budaya asal Indonesia dapat mendunia dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Globalisasi dalam bidang budaya hendaknya disikapi secara bijak agar budaya ataupun bahasa lokal tidak luntur akibat arus globalisasi. Oke, terima kasih Zara. Tadi sudah siap? Sudah. Silakan dibaca. Ciri-ciri adanya globalisasi itu kepedulian Ya, nomor 1 jawabannya yang B. Ciri-ciri globalisasi ditunjukkan oleh angka. Ya, 1 dan 2. Industrialisasi berkembang pesat dan tenaga kerja tidak terikat oleh ayah. Siapa yang betul semua? Siapa yang salah 1? Ada? Salah 2 ada? Rata-rata sudah betul semua ya? Oke, bagus. Berarti sudah bisa memahami materi tentang globalisasi. Oke. Pesan moralnya dari materi globalisasi, meskipun budaya asing banyak yang datang ke Indonesia, tapi kita harus bijak dalam menghadapi globalisasi dari luar ya. Kemudian kita juga harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian juga di bidang ekonomi ya, tadi berkaitan dengan banyaknya produk asing, kita juga harus bisa mencintai produk yang ada di dalam negeri, dan kita harus menciptakan produk-produk yang inovatif dan juga kreatif sehingga bisa memperluas pasar produk dalam negeri. Begitu ya? Oke, pertemuan pekan depan kita juga masih membahas tentang globalisasi ya. Itu bisa kalian baca yang ada di dalam bukunya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, silakan boleh bersiap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah